Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik ya. Kali ini kita masih akan belajar tentang Dart. Nah, materi yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah tentang percabangan. Nah, percabangan itu ada tiga. Yang pertama yaitu if. Nah, if ini contoh flowchartnya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia contoh dari flowchartnya. Nah, kita deketin ya. Nah, pertama dia akan melakukan start atau memulai percabangan. Lalu setelah itu dia akan mengecek kondisinya. Jika kondisinya bernilai true, maka dia akan menjalankan statement yang ini. Nah, jika dia bernilai false, ya ini selesai dia gitu. Kita coba langsung contohkan di implementasi di dalam codingannya aja ya. Sini saya sudah buat satu buah file yang bernama if-else.dart. Misalnya di sini saya akan contohkan seperti ini nih. Membuat variabel pertama, misalnya is raining lah. Lalu kita isi dengan true, bernilai boolean karena nanti pengecekannya itu dengan boolean, true atau false. Jadi kita memakai boolean juga di sini. Lalu kita print, misalnya begini, bersiap untuk berangkat kerja gitu. Nah, lalu di bawahnya baru kita buat percabangan if is raining. Jadi jika is rainingnya true, maka jalankan statement berikut. Kita mau statementnya apa? Misalnya menggunakan mantel. Nah, gitu. Lalu di luar if-nya kita print juga berangkat kerja. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, dia akan mencetak bersiap untuk berangkat kerja, gunakan mantel, berangkat kerja. Karena dia hujan gitu. Hujannya ini true. Jika ini kita rubah menjadi false, lalu kita jalankan. Nah, dia akan bersiap untuk berangkat kerja, langsung berangkat kerja, tidak menggunakan mantel lagi gitu. Ini contoh dari penggunaan if. Nah, ada juga kita lihat lagi di slide-nya. Nah, ini. Nah, kita juga bisa memberikan kondisi ketika nilainya itu adalah false. Jadi kita mau menjalankan operasi lain ketika misalkan ketika kondisinya bernilai true, maka dia akan menjalankan statement true. Nah, ketika dia false, kita juga akan memberikan statement apa gitu ketika false. Nah, itu kita bisa menggunakan else. Nah, kita bisa menggabung if, dan di bawahnya kita else apa gitu. Nah, contoh flowchartnya seperti ini. Nah, jadi bisa dilihat sendiri di sini bahwa kita pertama memulai percabangan, lalu kita cek kondisinya. Jika kondisinya bernilai true, maka dia akan menjalankan statement true-nya ini. Lalu selesai. Nah, ketika kondisinya false, maka dia akan menjalankan statement yang false ini. Lalu selesai juga gitu. Langsung aja kita contohkan di implementasi kodenya ya. Pertama ini kita komentari dulu lah ya. Dengan menggunakan ctrl/. Lalu di bawah sini kita contohinnya misalnya gini, variabel open hours tuh sama dengan misalnya buka jam 8, jam 9 lah ya. Lalu kita buat lagi variabel close hours misalnya jam 21, jam 9 juga. Jadi 12 jam bukanya lah gitu. Nah, lalu di bawahnya kita buat variabel no yang kita isi dengan misalnya 10 lah. Lalu kita buat percabangan di sini. Misalnya si no-nya lebih besar daripada open hours dan kita pakai operator logika ya. Kita udah pelajari di video sebelumnya. Lalu misalkan no-nya juga lebih kecil daripada close hours-nya, maka kita jalankan statement berikut. Apa statementnya? Misalnya kita ngeprint toko buka gitu. Lalu kondisi else-nya apa nih? Ketika kondisinya false, kita print lagi dah. Misalnya toko tutup. Nah, seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Nah, toko buka. Karena si no lebih besar daripada open hours ya. 10 lebih besar daripada 9. Lalu si no-nya lebih kecil daripada close hours. Close hours-nya 21. 10 lebih kecil 21. Ya, true. Jadi, maka hasilnya adalah true. Jadi, dia akan mencetak yang ini. Gitu. Lalu misalkan ini kita ganti lah ya. Jadi, jam 9 gitu. Lalu kita coba cetak. Nah, toko tutup gitu. Karena apa? Karena ada salah satu kondisi yang bernilai false, maka dia hasilnya akan false. Berbeda dengan kalau kita menggunakan logika OR. Kalau kita menggunakan logika OR, dia tetap akan menghasilkan true, dia akan mencetak yang ini. Karena si OR ini akan mengecek jika ada salah satu kondisi yang bernilai true, maka dia hasilnya akan true gitu. Berbeda dengan AND. Kalau AND, kedua kondisinya harus bernilai true, baru dia menghasilkan nilai true gitu.
Nah, ada yang ketiga yaitu kita bisa menggabungkan antara if dan else. Jadi, misalkan kita mempunyai beberapa kondisi sekaligus gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan else if gitu di tengah-tengahnya. Itu untuk menentukan kondisi apa gitu. Seperti inilah contohnya. Kita bisa menggunakan if, lalu di bawahnya kondisi lain else if lagi, bisa sampai banyak else if-nya gitu. Lalu else gitu. Ketika selain if dan else if dia akan masuk ke kondisi yang else ini gitu. Nah, contoh flowchart-nya adalah sebagai berikut. Nah, dia akan mengecek nih kondisi pertamanya. Jika true, maka dia akan menjalankan statement yang pertama ini, lalu selesai. Nah, jika false, dia akan mengecek kondisi yang kedua. Nah, jadi tadi kalau misalkan di kondisi pertama dia bernilai true, lalu dia akan mencetak statement pertama dan kondisi yang kedua ini dia langsung dilewati langsung ke end gitu. Tapi jika hasilnya false, dia akan mengecek kondisi kedua. Nah, jika kondisi kedua true, dia akan menjalankan statement kedua ini, lalu selesai. Jika false, dia akan menjalankan statement false-nya. Apa yaitu else-nya tadi. Baru selesai gitu. Nah, kita contohkan ya di dalam implementasi kodenya. Ini kita komentar seperti biasa supaya nggak hilang ya. Di sini kita buat misalnya kita ambil inputan dari pengguna aja ya, biar lebih menarik ya. Sebelumnya kita buat dulu di sini, kita impor si Dart IO-nya. Mana ya? Oh, ini. Nah, lalu sini kita bisa buat begini. stdout, lalu write, kita akan tulis apa. Misalnya masukkan nilai dari 1 sampai 100 gitu biar si usernya tahu dia menginput angka berapa gitu. Lalu di bawahnya kita ambil inputan dari usernya. Kita tampung dulu ya pakai variabel nilai. Lalu kita isi dengan num. Kita parse dulu kan inputan dari user itu adalah tipenya string. Kita rubah ke dalam tipe data num dulu. Yaitu kita try parse. Lalu stdin readLine_sync. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita buat kondisinya. Jika si nilainya ini lebih besar dari 80, maka jalankan statement berikut. Misalnya kita ingin mencetak nilai Anda A gitu. Lalu di sini kita bisa buat gini, else if gitu untuk menentukan kondisi yang kedua. Apa nih kondisi keduanya? Misalnya nilai lebih besar daripada 60 gitu. Maka jalankan statement yang ini gitu. Kita print, lalu apa nih yang mau kita jalan? Misalkan nilai Anda B gitu. Lalu jika nilainya kurang dari 60 atau selain dari lebih dari 80 selain dari if dan else if ini, maka kita masuk ke dalam else ini. Kita print misalnya Anda harus hair gitu. Nah, seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Nah, dia akan menunggu inputan dari penggunanya. Misalkan kita input di sini 90. Nah, dia akan mencetak nilai Anda A gitu. Jika kita jalankan lagi, lalu kita isi dengan berapa misalnya 70. Nah, nilai Anda B gitu. Lalu misalkan kurang dari 60 gimana? Misalnya kita tulis 30. Nah, Anda harus hair gitu. Nah, sebenarnya kita bisa membuat percabangan ini menjadi lebih ringkas lagi. Bahkan sampai hanya membutuhkan satu baris kode aja. Kita kembali ke slide ya. Di sini. Nah, itu ada yang namanya conditional expression. Nah, conditional expression ini memungkinkan kita untuk membuat percabangan hanya dengan satu baris kode. Yaitu caranya dengan pertama membuat variabel dulu. Membuat variabelnya apa nih? Kita buat penampungnya. Lalu kita sama dengan kondisinya apa. Setelah itu, jika kondisinya bernilai true, maka dia akan menjalankan apa nih? Ekspresinya apa? Nah, jika kondisinya false, dia akan menjalankan expression apa gitu. Jadi, si kondisi ini akan mengecek jika true, maka expression ini akan dimasukkan ke dalam variabel. Nah, si expression ini akan mengembalikan nilai ke dalam variabel ini gitu. Nah, jika kondisinya bernilai false, maka si expression false-nya ini akan mengembalikan nilai kepada si variabel ini. Langsung aja kita contohkan di implementasi kodenya ya. Di sini misalkan ini kita komentar lah ya. Nah, biar nggak usah nulis lagi, kita pakai yang ini aja kali ya. Jadi ini kita uncomment. Ini kita buat jadi satu baris if-nya ini. Caranya begini.
Ini kita komen aja lah. Ini yang belum di ininya kita komen, yang belum di ringkasnya, yang belum pakai conditional expression. Nah, lalu kita buat yang menggunakan conditional expression. Misalkan begini, kita membuat variabel shop open gitu. Shop status lah ya, status. Nah, kita untuk menampung si if-nya tadi. Kita membuat variabel dulu, lalu kondisinya apa nih? Kita samain aja kondisinya kayak ini ya. Nah, cuman ininya kita ganti jadi n. Lalu tanda tanya. Nah, ekspresi ketika true apa nih? Kita mau jalankan apa? Misalkan toko buka. Lalu jika tutup, kita print ini toko tutup gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini masih ini ya. Berarti kita harus ngeprint dulu. Print si shop statusnya. Itu. Nah, jadi cuma satu baris nih. Kondisinya di sini dan juga nilai kembaliannya di sini gitu. Ini kita coba jalankan. Nah, toko tutup karena jam 9 sekarang. Sekarang jam 9 dan toko bukanya jam 9 masih tutup. Kecuali kalau kita di sini pakai jam 12 gitu. Nah, toko buka karena 12 lebih besar daripada 9 dan 12 lebih kecil daripada 21. Maka dia bernilai true. Nah, kita kembali ke slide. Nah, kita juga bisa meringkaskan kembali conditional expression kita, yaitu dengan cara kita nanti menghilangkan kondisinya. Jadi tinggal expressionnya aja. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kita tinggal expressionnya aja true atau false. Nanti kita tinggal tambahkan aja variabelnya di sini. Lalu si titik duanya ini kita ganti dengan tanda tanya. Nah, nanti flow-nya itu seperti ini. Jika hasilnya kondisinya true, maka si expression true-nya akan masukkan ke variabel. Jika ekspresinya false, maka akan masukkan ke variabel false. Jadi kita tidak perlu menuliskan kondisinya di sini. Langsung aja kita contohkan ya di implementasi kodenya. Ini kita komentar dulu. Kita buat baru aja. Misalnya di sini saya membuat variabel name. Ini kita belum masukkan nilai. Lalu kita buat misalnya variabel nih, kita buat cabangannya. Kita membuat variabel buying misalnya. Lalu kita isi jika si name-nya ini ada isinya, maka masukkan si isi name-nya ini ke dalam si buying. Nah, tapi tanda tanya 2, tapi jika si name-nya belum ada isinya, maka kita masukkan user lah gitu. Lalu kita print, misalnya ini kita print selamat datang. Selamat datang $buying. Nah, coba kita jalankan. Nah, selamat datang user gitu. Tapi jika si name-nya ini udah ada isinya, misalkan name-nya kita isi dengan Sony lah, biar gampang lah. Maka dia akan mencetak selamat datang Sony gitu. Maka dia akan mencetak yang ini. Jika hasilnya false atau nilai si name-nya ini adalah false gitu, belum ada isinya, maka dia akan memakai ini gitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk tutorial tentang if, else, dan else if. Nanti kita akan belajar tentang control flow yang kedua, for, dan juga while. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!